Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Echa Dwi Lestari, salah satu mahasiswi dari Universitas Sriwijaya, program studi agribisnis. Saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai sistem etika dan sistem filsafat. Video ini bertujuan untuk menginformasikan kepada teman-teman sekaligus memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Pancasila. Pertama, saya akan bahas Pancasila sebagai sistem etika. Di sini ada 3 poin yang akan saya bahas. Poin pertama yaitu pengertian Pancasila sebagai sistem etika. Sebelum membahas lebih jauh tentang Pancasila sebagai sistem etika, kita harus tahu dulu nih, apa sih sistem etika itu sebenarnya? Jadi, sistem etika itu kan terdiri dari 2 kata, yaitu ada sistem dan etika. Sistem merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan, di mana bagian-bagiannya ini saling membentuk dan berhubungan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sedangkan etika merupakan ilmu tentang kebaikan dan keburukan, seperti kebiasaan dalam masyarakat, tata cara berperilaku. Itu sering kita sebutkan dengan kata etika. Nah, dari pengertian tersebut, berarti sistem etika itu merupakan norma-norma yang mengatur perilaku kehidupan di masyarakat. Dari pengertian tersebut, dapat kita simpulkan Pancasila sebagai sistem etika, artinya Pancasila sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan, sebagai sumber tentang nilai kebaikan dan kebenaran yang berpedoman pada nilai-nilai yang terdapat dalam kelima sila Pancasila. Poin kedua yaitu sumber dari Pancasila sebagai sistem etika. Terdapat 3 sumber utama. Yang pertama, sumber historis. Sumber historis pada zaman Orde Lama, Pancasila belum ditegaskan ke dalam sistematika, tetapi nilai moral telah terdapat pada pandangan hidup masyarakat. Sementara di Orde Baru, Pancasila sudah berbentuk Pancasila sebagai sistem etika dan sudah disosialisasikan melalui penataran P4, yaitu pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Dan pada era reformasi, Pancasila justru tenggelam karena hiruk-pikuk semangat kebebasan demokrasi pada zaman itu. Yang kedua, sumber sosiologis. Sumber sosiologis, Pancasila sebagai sistem etika dapat ditemukan dalam kehidupan masyarakat berbagai etnik di Indonesia, seperti adanya kebiasaan gotong royong di Indonesia. Yang ketiga, sumber politis. Jadi, dalam sumber politis ini, Pancasila sebagai sistem etika menempati posisi sebagai norma tertinggi. Poin terakhir yaitu dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Di sini dibagi menjadi 3 periode, yaitu Orde Lama, Orde Baru, dan era Reformasi. Pada periode Orde Lama, pemilu dianggap liberal dan pemerintah dianggap bertindak sebagai otoriter. Hal ini dikarenakan banyaknya partai politik yang mengikuti pemilu, namun hanya 4 parpol saja yang memenangkan pemilu tersebut, yaitu PNI, PASMUSI, PNU, dan PKI. Pada periode Orde Baru, Pancasila disosialisasikan melalui penataran P4. Kenapa penataran P4 ini dijadikan sebagai dinamika dan tantangan? Karena penataran P4 berisi tentang sosialisasi nilai-nilai Pancasila. Sementara pada zaman itu, pemerintahan justru jauh dari nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila, sehingga menyebabkan masyarakat tidak percaya lagi pada pemerintah. Dan yang terakhir, era reformasi. Di era reformasi, sistem Pancasila justru tenggelam dengan hiruk-pikuk semangat kebebasan berpolitik yang ada di era reformasi tersebut, sehingga justru melupakan nilai-nilai moral yang terdapat di dalam Pancasila. Yang kedua, Pancasila sebagai sistem filsafat. Filsafat sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu philosophia. Philos artinya cinta dan sophos artinya kebijaksanaan. Filsafat dalam Pancasila berfungsi sebagai pedoman ataupun pegangan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Aliran filsafat ada 3, yaitu materialisme, idealisme, dan realisme. Karakteristik Pancasila ada 3, yaitu Pancasila sebagai satu kesatuan yang utuh, Pancasila sebagai suatu substansi, dan Pancasila sebagai suatu realita atau kenyataan. Prinsip filsafat dalam Pancasila ada 4, yaitu causa formalis, causa materialis, causa efisiensi, dan causa finalis.
Selanjutnya, ciri-ciri berpikir kefilsafatan. Yang pertama, secara kohoren, kedua, secara spekulatif, ketiga, secara mendasar, dan keempat, secara menyeluruh. Yang terakhir, bidang kajian filsafat ada 3, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Nah, segitu dulu pembahasan dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bye-bye.